Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai sahabat iCare, apa kabar? Semangatnya luar biasa. Semangat, soalnya udah mau jatuh Kinas. Kinas, gimana nih? Aduh seru banget ya sahabat Metro iCare karena kita sudah mengikuti zaman dan juga tren. Iya, benar. Karena sepeda lagi ngetren banget nih. Tapi ini masih belajar tuh, lurus aja masih bingung. Tuh, tapi udah jago segitulah. Tapi enak banget ya nosnya. Nih walaupun mau sepedahan atau mau jogging, di Simfonia nih enak banget. Benar. Udaranya seger banget. Karena masih seperti apa ya, ruangan hijau terbuka. Iya, benar. Udaranya masih seger banget. Abis ini kita gabung sama komunitas sepedahan gimana? Waduh, takut Gimana? Nas, nanti aku paling belakang lagi. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting semangatnya dulu ya nggak sahabat iCare? Nah, gimana supaya semakin besar keinginan untuk gabung dengan komunitas sepeda? Kita ngobrol sama bintang tamu kita yang emang udah gabung dan join di komunitas sepeda. Wah, boleh banget tuh. Gimana? Pasti dia punya trik-trik cara sepedahan yang keren juga. Mau? Mau? Penasaran? Sahabat iCare? Yuk, kita seberang. Let's go! Ah, itu dia. Tunggu aku, Kakak Harley. Harley! Halo. Hai! Aduh, aku baru rest nih. Aku habis muter-muter di sini. Enggak, kita udah ngikutin kamu dari jam 5 subuh loh. Kita udah 300 km yang lalu. Aduh. Aduh, Harley apa kabar? Kabar baik. Sehat? Sehat dong. banget nih kayaknya kamu ya. Emang setiap hari banget sepedahan? Iya, aku setiap hari, Senin sampai Jumat, itu Iya. aku rata-rata 40 sampai 50 kilo. Mak, Setiap Wow. pagi jam 5.30. Itu di Jakarta aja tuh apa Iya, gimana? muter Sudirman. Ada namanya jalur Tarkam gitu loh. Jadi 2 kali Tarkam, 2 kali loop Sudirman, HI gitu kan. Nah, kalau Sabtu biasanya aku long ride 100 kilo. Itu 100 rutin tiap Sabtu. kilo. Luar biasa banget. 100 kilo itu rutenya dari mana ke mana, Harley? Muter sih kayak dari satu dari Sudirman ya, dari Sudirman itu kita sambil bisa. jalan yuk. Iya, boleh. Sampai ke Citos, ntar balik lagi. Nanti sisanya paling tinggal 2 kali ngelup di Sudirman gitu. Oke, pasti sudah tergabung dengan komunitas. Yap. Nah, kamu gabung komunitas ini udah berapa lama dan dilakukan sebelum atau sesudah pandemi? Oke, balik ke awal aku sepedaan, itu sebetulnya aku dari kecil nggak pernah bisa sepedaan. Nggak pernah bisa naik sepeda. Jadi aku baru belajar sepeda itu Februari. Belum pandemi dong ya, pandemi kan kayak Sebulan Maret gitu sebelum ya. pandemi lah. Jadi di Februari itu aku ada rasa penasaran sama sepeda, akhirnya aku belajar seli awalnya itu. Oh, sempet sailing juga. Sempat seli. Oke. Padahal kita sempat ketemu harusnya ya di jalan, kalian Iya, kan selian banget. Sally alias sepeda lipat, holding bike. Oh, Oke. Terus udah gitu cobain MTB, pas udah lancar ya cobain MTB sampai akhirnya jatuh cinta sama road bike. Dan Iya. kayaknya seru gitu, merasa ada challenge di road bike dan aku juga tertarik sama cara mainnya gitu kan. Jadi akhirnya aku terjun di road bike sampai akhirnya aku gabung di satu komunitas namanya Libris. Oh. Gitu. Kalau di Bandung aku bareng sama teman-teman aku yang suka nanjak namanya Sabana. Jadi ada dua komunitas. Oke, yang nanjak tadi MTB biasanya ya. Pakai road juga sih. Pakai road. Tapi kita nggak pernah lewatin batu, tanah gitu nggak pernah. Iya. Nggak enak sepeda road bike di Iya, rolling juga sih track yang jalannya. nggak bagus tuh nggak enak ya. Iya. Gitu. Apa yang bikin kamu akhirnya jatuh cinta banget sama sepeda? Sebetulnya aku ngerasa happy pertama. Dan kedua, aku ngerasa ini ada satu yang bisa aku tonjolin, yang aku kuasain, dan aku ngerasa keren karena maksudnya handling kerennya tuh bukan keren gaya-gayaan ya, karena dari controlling, handling segala macam itu kan dari aku kan. Iya, Jadi iya. aku ngerasa oke juga loh, gue tuh bisa. Jadi itu nambah rasa percaya diri. Iya. Bonusnya sehat juga. Dan ada satu bonus lagi yang sebenarnya ini jangan jadi andalan, bisa kurus. Bisa kurus ya? Oh, Oh, buat olahraga perempuan sebetulnya mungkin sih. itu menggoda sih ya. Iya, ada kalori yang terbakar lebih banyak. Karena udah gitu kalau sepedaan kan nggak butuh waktu lama ya. Kalau aku kan mainnya kayak cuma 1 jam. Dalam 1 jam itu ada kalori yang terbakar lumayan.
itu cukup buat aku dibanding aku yang waktunya terbatas untuk pergi ke tempat gym atau apapun. Jadi seru sepedaan tuh. Iya. Apalagi kita lagi terbatas gini ya, nggak Betul. boleh kemana-mana. Benar, Tapi benar. menurut kamu ada bedanya nggak sih? Sekarang kamu udah gabung ke komunitas. Sepedaan bareng komunitas sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu gimana? Perbedaannya berkelompok iya. Kalau berkelompok kan semua jenis sepeda pada saat sebelum dan sesudah pandemi itu kan pasti semua berkelompok, ada yang misalnya 5-10 orang gitu kan. Iya. Kalau Iya. aku sekarang menikmati road bike ini kan dengan berpeloton. Peloton itu kan rapi dan Baris ada, gitu ya? baris dua ke belakang. Itu kan ada jarak karena sepeda kita aja segini-gini ya kan. Jarak minimal 1 ban. Itu otomatis jaga jarak udah pasti di atas sepeda ini. Nah, sama nongkrongnya sih berasa banget. Dulu Iya. kalau nongkrong kayaknya bebas aja gitu. Sekarang kita post ride udah langsung pakai masker, semprot-semprot. Terus di tempat nongkrongnya itu benar-benar pada yang jauh-jauhan. Iya. Agak ribetnya itu. Tapi harus kan. Jadi ya udah kita lakuin sekarang di masa pandemi ini. Apa yang komunitas kamu lakukan untuk membuat bersepeda ini di saat pandemi itu jadi seru? Yang kita lakuin sebetulnya dengan rute yang sama setiap hari, kita pengen tetap fun dengan komunitas kita sendiri dengan kita batasin. Oke. Nggak Gimana banyak. tuh caranya? Jadi kita nggak sebar gitu loh. Kalau kita mau riding kemana, kita nggak publish di grup-grup gitu kan biar pada datang gitu. Enggak, kita batasin demi kenyamanan dan kesehatan kita juga kan. Bagus. Jadi tetap fun dong. Iya, Karena kalau bagus juga kebanyakan kita takut. Iya, Nah, kedua biar nggak bosan kita suka nanjak kayak minimal ke Sentul ke KM0 dengan komunitas kita gitu kan yang nggak berpeloton tapi kayak bisa sendiri-sendiri ridingnya tapi dengan ada pemandangan bonus pemandangan Biar gitu. seru. Iya biar seru. Harus kreatif ya intinya ya Nos ya. Naik Harus sepeda, cari nanjak cara itu nggak seru, terus. percaya deh sih. Kalau nggak nanjak nggak seru. Kalau nggak Kalau nanjak nggak tuh seru. nggak seru. Oh, kalau Capek, nanjak berat nggak seru, banget capek. sih. Susah, nggak gampang loh. Kebayang sih di datar aja kalau baru belajar juga capek ya, Benar apalagi banget. nanjak. Nos tapi kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak nggak ngulik-ngulik sepedanya Harley nih. Kayaknya udah keren banget nih dari jauh. Boleh nanya nggak harga sepedanya berapa? Boleh, ntar kita tanya di situ ya. Yuk, Kita yuk, taruh yuk. dulu nih sepedanya. Siap. Yuk. Nah Harley, kalau nggak janjian ketemuan sama saya dan Zi, udah tahu tempat ini sebelumnya belum? Udah dong. Oh, udah tahu? Udah. Biasanya aku di luar sebetulnya di jalan rayanya. Oke. Tapi aku pernah foto-foto di sini. Wih. Bagus banget buat sepedahan ya. Emang Pas banget. enak banget buat sepedahan di kawasan Simfonia Sumarekon Serpong. Tepatnya nih sekarang kita ada di Harmony Lake. Ih, luar biasa. Apalagi kalau Seger. pakai sepedanya sepeda yang enak gitu. Tuh, ini kayaknya Sepeda enak yang- banget nih sepedanya nih. Banget. Mantep banget. Apalagi kalau pakai sepeda yang mahal. Nggak harus mahal. Oh, nggak harus Percayalah. Coba Tapi- cerita Harley, ini kan sekarang sepeda lagi jadi fenomena Iya. banget, semua orang pakai sepeda, mana harganya juga fantastis menurut kamu. Jadi ajang gimana show sih? off malah sih. Bener. Ada beberapa orang emang pengen gaya-gayaan. Iya. Aku nggak menutup kuping lah. Sering dengar cerita yang gue pengen tuh yang mahal, gue pengen yang spek ini biar keren, yang warnanya gini gitu loh. Iya. Ada memang. Tapi kalau aku pribadi beruntungnya aku ada kesempatan bekerja sama dengan si brand ini satu. Tapi aku nggak milih gitu loh. Dapat yang apa? Ternyata pakai yang seperti ini enak dan nyaman. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Oh, sesuai gitu loh. kebutuhan dan cocok-cocokan juga. Cocok-cocokan. Aku 3 kali ganti sepeda by the way. Oh, Tapi kamu sendiri ngoleksi sepeda nggak? Atau cuma pakai satu aja sebenarnya? Aku yang paling sering pakai itu ini. Satu lagi Sally sih yang aku pakai buat belajar sepeda di bulan Februari kemarin itu. nah coba ceritain Harley berapa harga sepedanya nih? Aku nggak mau sebut angka, tapi yang jelas jangan ukur dari mahal enggaknya dan jangan lihat nilai. Dengerin tuh. Yang penting kenyamanan dan ya udah kita jatuh cinta sama sepeda itu untuk kegunaan yang in a good way aja gitu. Untuk kesehatan, Untuk kesehatan. untuk keamanan, Oke. kenyamanan untuk si pemakai sepeda itu sendiri. Tapi kenapa kamu lebih suka yang road bike? Padahal ada folding bike, itu untuk sepedaan santai. Ini kan kayaknya lebih capek, lebih membutuhkan apa ya? Ini kan ke Tekanan bawah di banget loh. pinggang. Iya. Iya, karena ada tantangan tersendiri pertama dan kedua cara mainnya itu sebetulnya banyak benefit yang aku dapetin. Kayak contohnya setiap hari kan pada bingung ya kenapa sih lo gue tuh setiap hari, Iya. setiap Iya. pagi. Iya. Gila kali emang gak ada kerjaan lain gitu lah ya kan. Nah tapi di setiap hari itu aku kayak ada latihan-latihannya. Kayak contoh hari Senin aku mungkin coffee ride santai. Kalau hari Selasa di peloton itu bisa latihan cadence, putaran kaki itu ngelatih heart rate.
Otomatis heart rate kan jadi bagus kan kalau dilatih di setiap riding kan. Terus ada yang latihan strength untuk otot kaki. Aku nggak olahraga lain, emang cuma ini. Makanya dari situ banyak banget kan yang didapetin. Sama kalau long ride di hari Sabtu, long distance itu kan endurance kan, 100 kilo. Itu kan pasti akan melatih daya tahan tubuh juga. Tapi aku pengen tahu nih, kamu kalau sepeda jarak jauh gitu, kamu pasti nggak sendirian dong, berkelompok kan? Nah itu ada aturannya nggak sih kalau lagi sepeda berkelompok atau peloton tadi kamu bilang? Apalagi lagi pandemi kayak gini. Oke, ada atau nggak ada pandemi, yang namanya main road bike berpeloton di jalan itu pasti ada etika dan attitude-nya juga gitu kan. Walaupun kita nggak bisa pakai klakson, ini kan nggak ada klakson atau apa gitu kan, tapi dengan kita berpeloton itu kita harus sopan sama pengguna jalan lain. Kayak mobil dan motor tuh biasanya suka musuhin anak-anak road bike dan sepeda lain sih sebetulnya, nggak cuma road bike aja. Cuma dianggap kayak lo makan jalan di tengah-tengah, lo tuh ganggu orang-orang yang pakai jalan di jam itu gitu. Tapi balik lagi yang pengen aku jelasin adalah kita bukan pengen menguasai jalan, toh kita moving, dan itu seberapa sih waktunya? Enggak yang kita stay di situ sampai bikin macet nutup jalan tuh enggak, gitu loh. Jadi kita tetap menjaga kenyamanan pengguna lain dengan kita di jalur tengah, karena kalau di kiri otomatis dengan orang yang mau belok kiri itu pasti kehalang sama kita dong. Kalau di kanan, orang yang emang pengen putar balik, orang yang pengen mungkin mau nyalip, itu kan bisa ambil di kanan. Makanya kita nggak di kanan, kita di tengah. Tapi banyak yang salah paham sama itu. Ngiranya sok-sokan nih pakai RB di tengah jalannya, padahal bukan itu maksudnya, karena memang ada tujuannya untuk keselamatan. Iya, ada aturannya. Itu aturan berarti itu harusnya yang ngendarain mobil juga harus tahu mungkin ya niat baiknya gitu sebetulnya. Tapi bukan Metro Eye Care kalau kita tidak membahas segala sesuatunya dari sisi kesehatan. Kita akan ngobrol langsung sama dokternya nih, pakarnya tentang olahraga tentunya ya. Betul. Ada Dokter Sofia, kita samperin yuk Harley, yuk. Kita tanya-tanya banyak. Let's go. Nah, karena sekarang udah sama Dokter Sofia, langsung aja kita nanya-nanya. Dok, setiap olahraga pasti setiap ototnya yang bekerja juga beda-beda. Untuk bersepeda sendiri, otot bagian mana nih yang bekerja? Ya, jadi sebenarnya kita gerak apapun nih, seluruh otot tubuh tuh pasti bergerak, ya kan? Pasti bekerja, pasti kontraksi. Kita berdiri aja, pasti seluruh tubuh kita tuh kontraksi. Nah, tapi kalau kita sepedaan, yang paling utama atau yang paling aktif tentunya adalah otot bagian bawah. Jadi dari pinggang ke bawah nih. Nah, orang mikirnya kan cuma kaki ya. Padahal sebenarnya bukan cuma kaki loh. Otot bokong tuh penting banget. Otot pantat atau gluteus, paha belakang, hamstring tuh penting. Paha depan, quadriceps itu penting banget. Gastrocnemius, betis nih, betis depan sama betis belakang juga penting banget. Jadi area bawah ya dok. Betul, ya. Kalau Harley sendiri kan sebagai pesepeda yang aktif, kamu kan tiap hari sepedahan. Pernah cedera nggak? Dan biasanya cedera di bagian mana? Kalau aku pernah ngalamin salah fitting sepeda, sampai akhirnya pas long ride itu aku ada cedera di back pain. Sama lutut aku yang tadi ada meniskus itu kambuh. Karena emang salah fitting itu sih. Tapi kalau pas udah aku benerin, fittingannya udah pas, ukuran stem dan segala macamnya pas, nggak ada masalah. Itu bener nggak sih dok? Jadi kalau misalnya emang kita salah fitting kan begitu ya. Ada cara untuk nanganinnya nggak sih? Sekalian nih aku tanya. Iya, boleh dong. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal cedera olahraga nih, ada cedera akut sama cedera kronis. Nah, kalau cedera akut itu yang tadi dibilang sama Harley bahwa kalau misalkan jatuh ya kan, kalau misalkan ada trauma lah, itu cedera akut tuh. Nah, tapi kalau cedera kronis ini biasanya yang paling sering terjadi pada teman-teman yang bersepeda. Kenapa? Karena melakukan gerakan yang sama repetitif berulang gitu kan. Nah, kalau misalkan tekniknya atau fittingnya kurang pas, entah itu teknik ketika bersepeda atau ternyata rangka sepedanya kurang pas sama tubuh kita. Nah, setiap kali kita bersepeda itu ada cedera kecil yang terjadi, kita bilangnya mikrotrauma. Nah, kalau terus-terusan, apalagi kalau setiap hari kan sepedaan, itu jauh lagi dong ya sepedaannya. 100 kilo ya kan, 500. Overuse juga. Iya, nah overuse yang kita bilang overuse itu cedera yang terjadi kecil-kecil tapi terus diulang-ulang. Jadinya besar. Jadinya besar parah, gitu. ya. Belum lagi kalau misalkan kita punya
riwayat cedera sebelumnya di-trigger lagi sama gerakan bersepeda. Nah, untuk bersepeda sendiri, waktu yang paling tepat itu kapan sih? Sebenarnya nggak ada waktu yang paling tepat. Mau itu pagi, mau itu siang, mau itu sore, ataupun malam nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu kondisi fisik kita cukup siap nggak untuk itu. Nah, contohnya misalkan kita nggak biasa bangun pagi nih gitu. Terus biasa bangun agak siang, kita maksain bangun pagi, tubuh kita belum siap. Apalagi kalau nggak pemanasan dan nggak peregangan yang tepat. Iya, benar. Nah, jadi akhirnya begitu sepedaan, keluhan di mana-mana muncul. Ketarik lah, sakit inilah, sakit itulah gitu. Nah, itu termasuk- sekalian deh, gue Boleh. kesiapan fisiknya tadi kan katanya harus stretching dan segala macam. Itu hampir nggak pernah aku lakuin sebetulnya, Dok. Waduh. Kok bandel? Nggak pernah kadang kalau inget dan kalau datangnya itu lebih awal, aku stretching ya minimal kaki gitu kan begini ya. Nah, tapi kadang tuh aku suka lupa. Jadi sebetulnya kesiapan fisik seperti apa sih yang dibutuhin sama nutrisi? Kayaknya aku juga harus sarapan deh, Dok. Belakangan kunang-kunang kalau riding. Jangan sampai terjadi cedera karena justru kita nggak pemanasan dan nggak peregangan. Jadi peregangan itu bagian dari pemanasan. Tapi kalau cuman peregangan itu bukan menyelesaikan masalah. Jadi bukan cuman peregangan doang nih. Stretching memang harus baik dilakukan. Biasanya teman-teman meremehkan stretching kayak Harley tuh nggak usah langsung naik ke atas sepeda gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau naik ke atas sepeda, kondisi otot kita itu sudah harus cukup rileks, nggak boleh tegang. Ya, makanya penting banget untuk diregangkan dahulu atau di stretch dahulu. Cuman kaki nggak? Jangan semua dari atas sampai bawah. Karena kalau kita mempertahankan posisi di sepeda kan sebenarnya meskipun yang bekerja semua kaki terutama, tapi sebenarnya semuanya mempertahankan posisi kan. Iya. Apalagi kalau misalkan leher sama bahunya kaku, wah itu bisa-bisa jadi sakit kepala, sakit bahu, nggak bisa noleh gitu. Nutrisi sepedanya. juga penting tuh. Gimana tuh, Dok? Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa kita bakal sepedaan lebih dari 1 jam nih, olahraga apapun lebih dari 1 jam itu kita bilangnya udah endurance exercise atau latihan yang membutuhkan ketahanan tubuh. Iya. Kenapa? Karena nggak cukup cuma dengan gula yang beredar di darah. Jadi harus ada asupan sebelumnya dari makanan atau minuman yang mengandung gula atau karbohidrat. Nah, jadi kalau tadi kan Harley triknya adalah sambil goes sambil makan pisang. Kalau Kenapa pisang? endurance? Nah, kenapa pisang bagus? Karena pisang tuh mengandung karbohidrat gitu. Nah, tapi tentunya lebih bagus lagi sebelumnya tetap dikasih sarapan dulu. Sarapannya nggak usah berat-berat ya, buah 1 pisang ya kan, terus minum. Nah, minum nih penting. Karena orang kalau udah olahraga atau apalagi kalau udah goes suka lupa minum karena jarang banget haus ya kan? Padahal kalau kita lagi olahraga kita gampang banget dehidrasi. Jadi kita harus ngebiasain setiap setengah jam paling tidak minum 200 cc atau kurang lebih 1 gelas lah gitu. Jadi paling gampang kalau kita bawa botol air minum tuh yang isinya 500 atau 600 cc setiap setengah jam harus minum sepertiga. Tapi sebetulnya manfaat sepeda yang lagi zaman sekarang ini tuh buat kesehatan fisik, buat mental itu apa aja sih, Dok? Banyak banget. Dok, boleh sambil jalan nggak? Oh, boleh. Saya kepanasan nih. Mari kita jalan. Pinas doang yang panas. Jadi manfaat sepeda itu sebenarnya banyak banget, baik untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kalau kita bicara kesehatan fisik, kita bicara sambil kita sepedaan itu kan kita keringetan, nafas naik ya, denyut nadi juga naik. Nah, ini artinya kita melatih otot jantung, melatih kapasitas paru. Nah, jadi bukan cuma kaki loh yang dilatih, tapi jantung dan paru juga jadi lebih sehat dan bugar. Itu satu. Yang kedua tentunya kaki-kaki ini kan bergerak terus-menerus. Jadi kekuatan otot kakinya pasti bertambah. Apalagi kalau misalkan kayak Harley nih yang udah 100 kilo, 200 kilo, bukan cuma kekuatan, tapi endurance ototnya atau ketahanan ototnya juga meningkat. Nah, yang selain itu untuk kesehatan mental, kalau kita olahraga, terutama kalau kita sepeda, dia kan low impact ya. Jadi nggak ada impact atau nggak ada risiko besar ke lututnya. Dan biasanya kan kalau kita sepedaan, apalagi kalau misalkan outdoor kan lihat pemandangan tuh, hormon endorfinnya naik. Karena senang gitu ya, Dok ya. Itu bikin sehat. Nah, itu bikin stresnya berkurang. Hormon kortisol atau hormon stresnya jadi berkurang. Dan imun bertambah. Betul. Sehat deh. Jadi happy, nggak sakit ya kan, bugar. Kurang apa lagi? Makasih banyak loh Dokter Sofi dan juga Harley Terima kasih sharing-sharingnya. Harley, lanjut sepedanya, sukses selalu. Dokter juga sukses selalu, sehat selalu juga Terima ya. kasih. Nanti saya mau cobain Ayo. terapi. Yuk, ya. Siap. Oke, nah itu dia tadi sahabat iCare obrolan kita dengan Dokter Sofi dan juga Harley.
semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mau mulai berolahraga sepeda, ya nggak, Nos? Iya, betul banget sih. Dan nggak bosan juga kita ngingetin sahabat iCare dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk menyaksikan setiap hari Minggu jam 10 pagi ada Metro iCare, dan juga jangan lupa di follow sosial media kami di @metro.iCare untuk mendapatkan informasi update seputar kesehatan. Yes, kami berdua pamit undur diri dan ingat selalu kalau sehat itu Mudah. Metro TV